mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus tidak menurut Yesus. Ini masalah serius. Melainkan percaya kepada Yesus menurut diri kita masing-masing. Karena ketika kita bertobat lahir baru, seringkali kita nggak berfokus kepada tahapan-tahapan apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Tidak habis-habisnya kami bersyukur dan sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau baik dan sangat amat baik. Dari seluruh nyanyian pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan, follow up-lah setiap kami supaya makin tinggi tingkat iman percaya kami kepada Engkau. Supaya kami semakin tegas terhadap diri kami. Tidak lagi mempercayakan diri kami pada diri kami, apalagi pada dunia ini. Ubahkan kami Tuhan. Sehingga namamu yang terindah itu bukan sekedar nyanyian. Bukan sekedar kata-kata, tetapi itu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh mendekati firman-Mu, bukan supaya keinginan kami Kau kabulkan. Kasihani kami Tuhan. Kami mendekati firman-Mu yang bermanfaat untuk mengajar kami. Ajarlah kami Tuhan, apapun latar belakang kami, pendidikan, pengalaman, usia kami, kekayaan kami. Ajar kami merendahkan hati, ajarlah kami Tuhan. Dan tidak henti-hentinya kami memohon, tunjukkanlah kesalahan kami Tuhan. Supaya terjadi nilai-nilai yang indah dalam kehidupan kami, yaitu diperbaiki kelakuan kami. Dan puncaknya, kami dididik dalam kebenaran. Tanamkan kepada umat-Mu Tuhan. Tidak ada penghormatan kepada Tuhan. Dalam pengertian yang sesungguhnya. Kalau Kau tidak dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, berbicaralah. Kami sungguh memohon semua ini dalam satu nama. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Catat, tidak pernah bosan-bosannya saya ingatkan kepada kita sekalian. Mayoritas orang Kristen. Ulangi apa Bapak Ibu? 1, 2, ya. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus tidak menurut Yesus. Ini masalah serius. Melainkan percaya kepada Yesus menurut diri kita masing-masing. Tersirat di balik Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, lanjut. Tersirat di balik itu Bapak Ibu. Karena ketika kita bertobat lahir baru, seringkali kita nggak berfokus kepada tahapan-tahapan apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Tahapan-tahapan apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Serius sekali Tuhan bicara kepada orang percaya. Jangan serupa dengan dunia ini. Tidak ada firman Tuhan yang sifatnya tidak efektif. Tidak ada firman Tuhan yang sifatnya tidak efektif. Kalau firman Tuhan berkata jangan serupa dengan dunia ini, efektif sekali kepada kita semua. Bukan hanya pada Anda, juga kepada saya, kepada para pendeta hamba Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini.
Kata jangan menunjukkan ada sesuatu larangan yang menunjukkan bahwa serupa dengan dua ini serius. Catat baik-baik Bapak Ibu. Kalau kalian sakit kanker nggak sembuh sampai mati, nggak pernah Tuhan sebut kegagalan. Catat baik-baik, catat baik-baik, catat baik-baik. Kalau Anda sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, akhirnya mati, nggak pernah Tuhan sebut itu kegagalan. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau Anda menikah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tetap tidak dikaruniakan anak, nggak pernah Tuhan sebut kegagalan. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau ada anggota tubuh Anda cacat, kaki kiri Anda lebih kecil daripada kaki kanan Anda, atau tangan kanan Anda lebih kecil daripada tangan kiri Anda, atau ada ke tubuh kita ini kayaknya nggak seimbang, bahkan mata kita buta, Anda lumpuh, nggak pernah Tuhan sebut kegagalan. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau Anda nggak taat melakukan firman, Anda gagal Bapak Ibu. Malanglah nasib Anda dan saya. Kalau sakit kita sembuh atau enggak sembuh. Malanglah nasib Anda dan saya. Kalau ekonomimu berkelimpahan atau sederhana. Malanglah nasib Anda dan saya. Kalau Anda enggak bisa khotbah, saya bisa khotbah. Malanglah hidup Anda kalau Anda jadi pengacara terkenal atau tidak terkenal. Malanglah hidup Anda kalau Anda menang pilkada atau kalah dalam pilkada. Kalau Anda dan saya tetap tidak pelaku firman. Ini masalahnya Bapak Ibu. Camkan hal ini. Tampilkan operator Lukas 11 ayat 28. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Tetapi ia berkata, lanjut Bapak Ibu. Ayat ini cukup sederhana. Nggak perlu Anda punya gelar S1 sastra Indonesia untuk mengerti ini. Tapi karena konsep nilai kita masih serupa dengan dunia, ayat ini kurang bernilai bagi kita. Padahal ayat ini, Tuhan lagi mentransfer nilai. Dengan kata, yang berbahagia, itu nilai Bapak Ibu. Yang ngomong Tuhan sendiri. Yang berbahagia ialah mereka. Mereka artinya siapa saja. Entah engkau pendidikannya cukup SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Siapa saja. Apapun sukumu. Apapun jabatanmu. Kau kalangan kelas atas atau kelas rendah. Terserah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nggak ada Alkitab berkata yang berbahagia ialah sakitnya sembuh. Nggak ada Bapak Ibu. Jangan anti kesembuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Jangan anti kesembuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Tetapi jangan letakkan kebahagiaan Anda di kesembuhan. Keliru kita mengikuti Yesus kalau begitu. Kalau Anda lebih berbahagia, ibu-ibu, kankermu sembuh, daripada kau bahagia tunduk pada suami karena melakukan firman. Kan masih keliru kita menerapkan kebenaran. Masih keliru kita memaknai iman percaya. Kalau engkau bapak-bapak lebih bahagia Anda kanker prostatmu sembuh daripada kau mengasihi istri sekalipun istrimu bagaimanapun.
Kan masih keliru kita mempercayai diri kita kepada Tuhan. Ayolah. Jangan nyakiti hati Tuhan. Jangan menyedihkan hati Tuhan. Kalau kita nggak selaras dengan pikiran Tuhan. Ada orang yang saya layani bilang gini. Ini dia biasa doa puasa, penyembahan. Tapi apa dia bilang? Pak Ridwan, tolong doakan Pak Ridwan. Kasih tahu jemaat Pak Ridwan. Apa ini? Anak saya masuk 10 besar Indonesia Idol. Tolong doakan supaya dia menang. Jangan gitulah berdoa. Dari 10 kontestan Indonesia Idol, ada berapa orang Kristen? Ada beberapa, Pak. Kan masing-masing juga berdoa. Anaknya supaya juara. Catat baik-baik. Kalau anakmu akhirnya nggak juara, nggak pernah Tuhan sebut gagal. Sebaliknya, kalau anakmu pemenang Indonesia Idol, nggak pernah Tuhan bilang berhasil. Jangan serupa dengan dunia ini. Ayolah Bapak Ibu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Akhirnya orang Kristen itu dibagi dua. Bukan Protestan dan Katolik. Itu tidak perbedaan signifikan di mata Tuhan. Bukan Protestan dengan karismatik. Stoplah. Terlalu remeh kita membagi hal Kristen dengan Protestan karismatik. Gereja tepuk tangan gak tepuk tangan. Gereja bahasa roh dengan gak bahasa roh. Itu terlalu gak ngerti nilai orang-orang Kristen seperti ini. Tampilkan operator Matius 7 ayat 24 dan ayat 26. Matius 7 ayat 24. Dibagi dua orang Kristen. Hai Bapak Ibu jemaat, Anda duduk di atas atau di bawah. Anda di belakang atau di muka, di tengah, di kiri, di kanan. Camkan hal ini. Hanya dua orang Kristen dibagi dua menurut Tuhan. Orang percaya itu. Pertama, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Malanglah hidup kita kalau kita jadi pengacara terkenal, pemenang ratu kecantikan, kalau akhirnya kita nggak pelaku firman. Setiap orang artinya entah dia pendeta sekalipun, pengkhotbah terkenal, engkau malang kalau khotbahmu bagus, tapi kau nggak pelaku firman. Kau gembala yang jemaat banyaknya, tapi nggak pelaku firman. Kau jemaatmu sedikit, tapi nggak pelaku firman. Di sini harus kita mulai mengerucut, lebih fokus. Iman itu yang bagaimana? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kerja keras, segenap hati, nggak gagal fokus. Kalau Anda, saya peringatkan Anda bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Saya peringatkan Anda kalau Anda mengerti Kristen. Kalau kau kanker nggak malang. Kalau kau malas baca Alkitab, malang kau. Jangan mati dulu berinsaf. Kalau mati insaf terlambat kamu. Kalau kau malas baca Alkitab, malang. Kalau sakitmu nggak sembuh, nggak malang. Ada apa Kristen ini? Ayat 26. Sama-sama baca jemaat sekalian. Dari hatimu yang paling dalam, baca dengan keras. 1, 2, ya. Tetapi. Dan. Hanya 2. Ketika kalian dengar khotbah di gereja, ketika kalian mendengar khotbah di gereja, pulang tetap dibagi 2 Anda Bapak Ibu. Suka nggak suka, mau nggak mau, nggak terhindarkan. Dibagi 2 Anda Bapak Ibu. Nggak ada perbedaan signifikan. Kau bisa bahasa roh atau nggak bisa bahasa roh. Jangan tekankan itu. Karena itu nggak menentukan. Sama sekali tidak menentukan. Sakitmu sembuh atau nggak sembuh. Sama sekali akhirnya itu tidak menentukan. Kita pelaku firman atau tidak, itu menentukan. Tapi rendah sekali derajat kita, hina sekali derajat kita,
Kita nyanyikan, aku bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Ya Tuhan, Tuhan kami, mulia namamu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita menari kepada Tuhan, menari kepada Tuhan. Artinya nggak pelaku firman. Kita nggak pelaku firman. Kita memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Istri kita maki-maki. Karena makian-makian istri kita. Kita korbankan, kita mengasihi istri kita. Kita gadaikan pelaku firman. Kita maki balik. Ini kan hina sekali hidup kita. Kita pelaku firman tergantung orang lain. Mana pernah kita orang benar, mana pernah kita orang percaya sesungguhnya. Kalau kita melakukan kebenar tergantung orang lain. Kasihlah istrimu, bagaimana saya kasih istriku cerewet? Tunduklah pada suami, tunduk, suamiku kasar. Mana pernah orang bertuhankan Tuhan yang seperti ini? Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Kenapa suami mengasihi istri nggak ada kaitan dengan kelakuan istri? Kenapa kita istri tunduk pada suami nggak ada kaitan dengan kelakuan suami? Kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena kita meresponi bahwa Kristen yang benar adalah pelaku firman. Kalau kalian pegang ini Bapak Ibu anak-anakmu, kalau kalian pegang ini Bapak Ibu, sampai mati kalian nggak pernah sesat. Tapi kalau dikobarkan lebih banyak kebanggaan, sukacita, spektakuler, sakit sembuh, mayat bangkit, sakit sembuh, mayat bangkit, bisa sesat kita semua. Kalau itu penekanan, jangan anti, tapi itu jangan penekanan. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Rasanya kita lebih luar biasa dipakai Tuhan. Khotbah di depan puluhan ribu daripada khotbah di depan puluhan orang. Kan itu tidak menentukan. Kita merasa dipakai Tuhan karena kita pendeta terkenal. Hamba Tuhan gak terkenal, gak dipakai. Kan itu bukan yang menentukan. Janganlah menipu diri sendiri. Itu tidak pernah menentukan. Kalau saya khotbah di mana-mana di Indonesia ini, khotbah di beberapa negara, tapi pada hakikatnya di rumah tangga saya nggak pelaku firman. Tapi ada hamba Tuhan melayani di pedalaman Kalimantan, jemaatnya 30-40. Tekun dia melayani jemaatnya. Lemah lembut dia pada istrinya. Suka dia bersama-sama anaknya bangun pagi baca Alkitab, sharing dan sebagainya. Kan itu hamba Tuhan dipakai Tuhan. Jangan belajar menipu diri sendiri. Kan itu yang dipakai. Karena yang dipakai Tuhan itu pelaku atau tidak pelaku. Bukan bisa khotbah, bukan bisa bahasa roh, bukan mujizat, bukan. Pelaku atau tidak pelaku. Yuk kita buka Filipi 4 ayat 2 sampai ayat 9. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Terus kita bergantian ayat sampai ayat 9. Perhatikan baik-baik ayat-ayat yang kita baca dengan cermat, rendah hati. Mohon Roh Kudus menolong kita. Sebelum diuraikan sudah kita tangkap intinya. Saya mulai. Yudia ku nasihati. Dan Sintike ku nasihati. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Lanjut. Ayat 4. Statement hidup yang paling berbobot mengatakan Tuhan baik. Statement hidup yang berbobot mengatakan Tuhan itu mulia dan agung. Statement hidup yang berbobot mengatakan kaulah satu-satunya pengharapan. Ketika kita bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lanjut. Yes. Ayat selanjutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Bapak Ibu jemaat sekalian.
Janganlah engkau khawatir tentang sakit penyakitmu, tentang situasi ekonomimu, tentang masa depan anak-anakmu. Kalau kau benar-benar bersukacita dalam Tuhan, kalau kau benar-benar berbahagia karena mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang segera menolong lebih daripada yang kita pikirkan, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lanjut. Yes. Kita seringkali dipelihara oleh pikiran dan perasaan kita, bukan dipelihara Tuhan. Ketika orang-orang maki-maki kita, pikiran kita bicara apa? Kebangetan, kurang ajar, dimaki-maki saya. Di mana harga diri saya? Kita mau dipelihara pikiran kita. Kalau gue nggak maki, gue takut dong, penakut. Enak aja dia maki-maki, gue nggak maki. Ini kan jeleknya orang Kristen. Orang Kristen itu nggak dipelihara oleh damai sejahtera Allah yang mampu segala akal, tapi kita dipelihara oleh akal, hati pikiran kita dipelihara oleh akal kita. Itu yang dialami oleh Yudias dan Sintike. Maka ayat 8, ciri utama orang Kristen yang benar bukan soal khotbah atau nggak bisa khotbah. Bukan soal bisa bahasa roh atau nggak bisa bahasa roh. Bukan soal sakit sembuh atau nggak sembuh. Tapi disimpulkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lanjut ayat 9. Ayat 2 sampai ayat 8. Bermakna berbobot karena ayat 9. Ayat 2 sampai 8. Bermakna berbobot karena ayat 9. Karena Paulus tidak sedang berteori. Apa yang telah kamu pelajari? Teori. Perlu teori. Tapi enggak sekedar teori. Perlu teori. Perlu pengajaran teori yang benar. Sekarang banyak pengajaran firman Tuhan yang enggak benar. Perlu yang benar. Telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Dan apa yang telah kamu lihat padaku? Karena Paulus melakukannya. Apa yang telah kamu lihat padaku? Lakukan itu. Kalau kita lakukan, dampaknya, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kita. Sumber damai sejahtera, Allah menyertai kita, Immanuel. Itu yang membuat rumah tangga kita berhasil, perkawinan kita berhasil, anak-anak kita berhasil. Tanpa itu, sekalipun anakmu cantik ganteng, sekalipun anakmu di sekolah yang terbaik, sekalipun anakmu pemenang olimpiade matematika, suram masa hidupnya kalau Allah Immanuel tidak menyertai anak-anak kita. Hargailah Tuhan, hormatilah Tuhan, sembahlah Tuhan, supaya damai sejahteranya Dia memelihara kita dengan hidup benar, pelaku firman, memikirkan hal yang manis, yang patut dipuji, kebajikan yang suci. Makin ke sini Bapak Ibu, catat-catat, makin ke sini Alkitab berkata, dunia ini makin lama makin jahat. Alkitab berkata hari ini adalah hari-hari yang jahat.
Makin tambah 2026, 2027, makin dekat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Milikilah pikiran Kristus. Paralel dengan itu, makin dekat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, makin dekat iblis akan dihukum. Maka iblis makin gencar menyesatkan orang. Awal dulu dengan hal-hal yang seram-seram. Sekarang kemasannya makin cantik. Sampai orang ke gereja gak rasa disesatkan. Halo, yang paling strategis bagi iblis menyesatkan orang dari gereja. Dari firman Tuhan yang diputarbalikkan. Iblis bekerja menggunakan firman. Hati-hati Bapak Ibu. Sebelum Anda dan saya, Yesus Kristus pun dicobai iblis. Pakai firman. Bahkan gereja-gereja kebanyakan di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, nggak sadar kesukaan-kesukaan gereja pada umumnya dipakai iblis untuk menyesatkan manusia. Buka operator Matius 24 ayat 24. Bukankah ini banyak disukai di gereja-gereja? Akhirnya perubahan kelakuan nggak ada, kesucian hidup nggak ada. Ini bahaya sekali. Sama-sama kita baca Bapak Ibu dengan keras. Sama-sama kita baca 1, 2, iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan sekarang sedang muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Jangan lupa. Kalau gereja nggak disimpulkan pelaku firman, hanya mujizat-mujizat tanda dahsyat, sesatlah Anda. Ini penting sekali. Udah makin nyata nih akhir zaman. Orang lebih banyak ke gereja karena mujizat, bukan karena pelaku firman yang harus akrab, sangkal diri, pikul salib. Karena tanpa sangkal diri ini melawan untuk taat. Tanpa pikul salib, lingkungan kita bisa menentukan kita taat atau tidak. Dan itu jarang sekarang. Saya khotbah di Amerika, di Eropa, di mana-mana saya khotbah. Lebih banyak khotbah-khotbah mujizat-mujizat. Tanda-tanda dahsyat. Padahal ini yang paling efektif dipakai iblis untuk menyesatkan. Sehingga Alkitab berkata, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini Alkitab dicatat 2000 tahun lampau. Jangan anti mujizat, tetapi sekaligus jangan fokus mujizat. Ayolah, jangan kagum tanda-tanda dahsyat. Lumpuh berjalan, mayat bangkit. Jangan kagum dengan hal ini. Karena Tuhan tidak pernah menyatakan keberhasilan kalau sakitmu sembuh, kalau mayat dalam keluargamu ada bangkit. Itu nggak pernah Tuhan sebut keberhasilan. Tapi Tuhan bilang keberhasilan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, yaitu merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Karena itu kesimpulan, itu penentu. Kenapa Kristen itu gagal fokus? Karena masih serupa dengan dunia ini. Dunia ini suka sembuh, kita juga suka sembuh. Dunia ini gak suka mengasihi musuh, membalas kejahatan dan kebaikan. Orang Kristen pun gak mau mengasihi musuhnya dan membalas kejahatan dan kebaikan. Ini sedang terjadi. Maafkan saya Bapak Ibu. Mimbar-mimbar gereja di dunia ini lebih banyak sekarang diambil alih nabi palsu daripada hamba Tuhan sejati. Lebih banyak. Paling efektif iblis menyesatkan orang pakai ayat tapi diputar balikan. Yang paling sering saya katakan kepada Anda, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Orang pengkhotbah palsu menekankan, percayalah semuanya ditambahkan kepadamu. Percayalah yang gak punya anak dapat anak. Percayalah usahamu akan maju. Bukan penekanannya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dipakai ayat, tapi menekankan akibat. Pengakibatnya gak dilakukan. Inilah nabi-nabi palsu.
pakai ayat, tapi menekankan janji-janji Tuhan. Tetapi apa yang mengakibat janji itu terjadi? Enggak dikhotbahkan. Perintah Tuhan mulai diabaikan. Janji Tuhan dipegang. Ini kan tipuan muslihat iblis yang mengerikan. Yuk kita buka 2 Timotius 3. Ayat 1 sampai ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Catat Bapak, ini sekarang. Yang dicatat ini sekarang terjadi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini masa-masa terakhir Bapak Ibu. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab pasti digenapi. Masa yang sukar bukan hanya dialami orang gak percaya, juga dialami orang percaya. Jangan Anda percaya Alkitab sepotong-sepotong. Masalah orang percaya dengan orang gak percaya sama Bapak Ibu. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Maafkan saya Bapak Ibu. Bapak rohani saya bilang, kamu ambil keputusan sekolah teologi? Iya. Istrimu juga sekolah teologi? Iya. Kamu kan latar belakang kamu dosen. Saya latar belakang dosen. Istri kamu teknik kimia, kan kerja. Iya, kenapa Pak? Kalau kau mau jadi hamba Tuhan, istrimu harus jadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Paling sedikit sampai anakmu kelas 6. Kalau kalian berdua bekerja, abai dengan pondasi kebenaran bagi anak-anakmu sejak bayi sampai 12 tahun, kalian akan jadi hamba uang. Jangan lupa, cukup itu relatif. Dari semua hamba-hamba Tuhan seangkatan saya, orang tahu saya paling sederhana. Kami ngontrak 16 kali. Kami menikah beberapa tahun sama sekali nggak punya kulkas dan televisi. Tapi kami fokus. Baca firman Tuhan, merenungkan, melakukan. Gagal kami bertobat. Baca firman Tuhan, merenungkan, melakukan. Gagal kami. Fokus kami. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Fokus. Walaupun jejak kami seperti menanam rumah di atas batu karang. Sulit, lama. Tidak seperti di atas pasir. Sampai orang berkata, Pak Ridwan, sekian tahun Bapak jadi hamba Tuhan, nggak punya mobil, urapan Tuhan mana? Tidak sedikit banyak hamba Tuhan menjas bahwa urapan itu tergantung punya mobil atau tidak, punya rumah atau tidak. Sampai saya bilang, sekalipun saya sampai mati nggak punya mobil, nggak mengurangi roh saya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Akhirnya banyak orang memberi diri dihakimi, terganggu. Ini sekarang terjadi. Menjadi hamba uang. Akhirnya mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Lanjut, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka tetap ke gereja. Secara lahiriah mereka tetap menyanyikan pujian sampai terharu-terharu. Secara lahiriah mereka khotbah ke sana kemari. Secara lahiriah mereka jadi pendeta terkenal, berlimpah harta benda. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Yang bohong tetap bohong, yang berzina tetap berzina, yang sombong tetap sombong. Itu sedang terjadi sekarang Bapak Ibu.
tetap melayani. Bisa buat mujizat-mujizat, bisa bernubuat. Tapi firman yang berkuasa untuk mengajar kita, menunjukkan kesalahan kita, membongkar kemunafikan kita, supaya diperbaiki kelakuan kita dan didik kita dalam kebenaran, hilang. Hilang. Mereka pungkiri kekuatannya. Kita kembali Filipi 4. Itulah yang sedang dialami Yudea dan Sintike dalam pelayanan dan mulai terganggu Sunsugos. Yudea ku nasihati, ayat 2. Sintike ku nasihati supaya hati sepikir dalam Tuhan, karena Tuhan itu kepala, kita anggota tubuh Kristus, harus hati sepikir dengan kepala. Kanan dan kiri, kiri dan kanan itu berlawanan, tapi menjadi indah kalau pikirannya pikiran kepala. Yuk buka Filipi 2 ayat 5, sama-sama kita baca. Ini yang seringkali jarang terjadi dalam keluarga pendeta, suami istri, aktivis gereja. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Itu masalahnya. Kok ada bapak marah sama istrinya karena istrinya bilang kita harus memberikan perpuluhan. Jangan bisa marah suami ketika istri berkata memberikan perpuluhan. Soalnya istri marah ketika suaminya memberikan perpuluhan. Ya Kristus jadi kepala hanya sekedar teori. Ketika kita bilang sama istri kita, ma udahlah, adikku itu memang suka memfitnah. Udahlah ma, ampuni dia. Marah, kau bela ya adik saya, kamu suka bela adik. Kenapa kita nggak mau memiliki pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus? Pikiran dan perasaan terhadap Kristus bukan soal sakit sembuh Bapak Ibu. Pikiran dan perasaan dalam Kristus bukan soal sakit sembuh, bukan soal ekonomimu makin banyak, bukan itu. Itu dampak, bukan itu. Pikiran perasaan Kristus supaya kita taat sampai mati, taat kepada kepala gereja, kepada Kristus untuk jadi pelaku firman-Nya. Itu ini pikiran Yudea dan Sintike, harga diri, tersinggung. Kembali ke Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Sunsugos udah menolong mereka, tetap mereka komit. Akhirnya Sunsugos mulai menyerah juga. Gak bisa dibenahi mereka ini. Jangan putus asa Sunsugos. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Gak ada jalan buntu dalam setiap masalah orang Kristen. Hai orang Kristen, tidak ada jalan buntu di dalam kekristenan. Sehingga kau bisa cerai, sehingga kau gak bisa mengampuni. Gak ada. Pencobaan yang kita alami gak pernah melampaui kekuatan kita. Bahkan segala perkara, apapun segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia. Gak ada jalan buntu dalam Kristen. Yang sepakat tepuk tangan yang keras. Gak ada jalan buntu. Sejahat apapun suamimu, sejelek apapun kelakuan istrimu, jangan itu berbobot mengendalikan kita. Tetap setia dalam perkawinan. Itu yang harus khotbahkan di zaman ini. Bukan soal sakit sembuh. Setia, itu pikiran perasaan Kristus. Kekuatan firman untuk kita taati mulai hilang. Akhirnya pendeta pun ada yang cerai. Aktivis gereja pun ada homoseks, lesbian. Ada apa ini? Ayolah Bapak Ibu, jadilah Kristen seperti yang dipikirkan Kristus. Ada Kristen masih tetap ikut judi online. Kalau ada di sini lihat saya, stoplah. Pinjam uang online. Emang apa yang kau cari? Kalau kau sampai mati, nggak punya mobil, jangan nggak punya mobil, nggak punya motor, mana pernah Tuhan sebut gagal? Jangan mau dihakimi nilai-nilai dunia ini. Karena hakim yang agung itu Yesus. Terserah kalian punya mobil atau nggak punya mobil. Hidup kita berkenan nggak pada Dia. Karena kita mau pikiran perasaan Kristus.
Maka salah satu kesimpulan utama kita mengakui Tuhan baik, Tuhan mulia, Tuhan benar, Tuhan gak pernah terlambat menolong kita. Kesimpulan itu harus kita nyatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Sama-sama kita baca Filipi 4 ayat 4. 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, terserah sakitmu sembuh atau nggak sembuh, terserah kau punya anak nggak punya anak, jangan itu menentukan. Di mana kita bersukacita dalam Tuhan? Kalau kita fokus kita pelaku firman, titik. Iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, pengkhotbah terkenal tanpa perbuatan mati, mati semua itu. Kalau nggak perbuatan, melakukan firman. Ulangi 1, 2 ya, melakukan firman. Ulangi 1, 2 ya. Yes. Ayolah, Anda dan saya pasti gagal memaknai kekristenan kalau nggak disimpulkan pelaku firman. Pasti gagal. Apapun alasan Anda, pasti gagal. Yang begini di akhir zaman nggak mau ditekankan berulang-ulang. Kalau kita bersukacita bukan karena nilai-nilai yang lain, saya tidak pernah menggantungkan diri saya setiap pelayanan apa yang ku dapat. Enggak. Fokus saya setiap pelayanan apa yang harus saya beri kepada pendengar firman. Fokus saya apa yang saya beri. Terserah dapat atau enggak, bukan itu ukuran saya. Saya mau setia sampai garis akhir. Fokus saya apa yang harus saya beri. Karena saya melayani. Tapi kalau kita pelayan, kita tergantung apa yang kita terima, itu kita dilayani. Termasuk dalam pernikahan bapak-bapak. Jangan kau tanya apa yang istri berikan ke saya. Jangan. Kalau gitu, kau berbisnis. Gereja sekarang banyak nilainya B2B, business to business. Perkawinan sekarang juga transaksional. Hai bapak-bapak, tanya pada dirimu, apa yang kuberikan yang terbaik bagi istriku, kepada keluargaku. Jangan tekankan apa yang harus istri lakukan. Sebaliknya ibu-ibu, apa yang kuberikan buat suamiku, buat anak-anakku. Kalau kita fokus seperti itu fokus melayani. Percayalah, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran memelihara rumah tangga Anda. Pasti anakmu tidak akan pernah stres, apalagi bunuh diri. Pasti tidak. Sekarang ini dunia makin lama makin jahat, makin rapuh. Sedih rasanya mendengar-dengar berita ada anak membunuh ibunya. Ada kakak adik umur 16 dengan umur 14 merencanakan membunuh bapaknya. Ada anak-anak begitu rapuh gara-gara nggak punya buku tulis, alat pensil, bunuh diri. Ini sekarang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Kalau kita tidak bersukacita dalam Tuhan, mau kemana masa depan keluarga kita? Emang kalian kira uang banyak bisa memberikan masa depan buat anak-anak kita? Ketipu besar Anda. Emang kira kalau Anda jadi pengacara terkenal, Anda jadi gubernur, bisa berdampak kepada masa depan anak-anak Anda tanpa takut akan Tuhan? Ketipu Anda. Jangan berpikir, masa depan anaknya enak, mereka kaya. Tidak, 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 tidak. Saya kasih ilustrasi. Yusuf, latar belakang anak dimanjain. Ini anak juga sulit untuk hidup menderita. Mulai dilatih Tuhan. Ditangkap abangnya, disobek, dibuang ke sumur. Dilanjutkan dijual. Dijual jadi budak Mesir. Orang latar belakang dimanjain. Mendapat kesulitan itu jauh lebih menderita daripada anak-anak yang biasa disiplin. Tapi kata kunci kalau kita perhatikan akhirnya Yusuf bertobat. Dia menikmati penyertaan Tuhan. Perbuatan yang ajaib terjadi. Yusuf sendirian. Gak punya teman doa. Pendukung doa syafaat gak ada. Sendirian di Mesir. Saat itu Mesir kerajaan berhala.
Mana pernah keberhasilan seseorang, apa yang kupunya, fasilitasnya apa, mana pernah. Kita bersama dengan Tuhan atau tidak, itu kata kuncinya. Terserah sembuh atau enggak sembuh, terserah kau cacat atau enggak cacat. Kata kuncinya penyertaan Allah. Yusuf begitu rasanya enak jadi kepala rumah tangga Potifar. Digoda istri Potifar, difitnah, masuk penjara. Seharusnya dia terpuruk, tapi dia tetap menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Bisa penguasa Mesir, penguasa kerajaan berhala. Apakah kejadian itu nggak bisa terulang pada masa kini? Ya bisa saja, karena Allah Yusuf adalah Allah kita, dan Allah kita nggak pernah berubah. Kok masalah istri cerewet itu jadi masalah Anda? Masalah suami kasar itu nggak sehebat begitu berat masalah yang dihadapi Yusuf. Karena Kristen sekarang, lihat Bapak Ibu lihat saya, lihat Anda, Kristen sekarang cengeng-cengeng, rata-rata cengeng-cengeng. Bagaimana tidak cengeng? Ukuran Kristen sakit sembuh, ukuran Kristen punya mobil, bagaimana Kristen nggak cengeng? Bukan Kristen pelaku firman, sekalipun istriku cerewet aku tetap mengasihi dia, sekalipun suamiku kasar aku tetap turut pada dia, sekalipun bagaimanapun orang tuaku aku tetap sopan santun kepada orang tua. Nggak begini yang ditekankan. Masa depan Kristen suram. Percayalah kalian, kalau sekedar mujizat-mujizat, harta berlimpah, berkat-berkat bentuknya selalu materi, fisik, ya susah lah kalau begitu. Buka operator Mazmur 73 ayat 25. Perlu lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu anak-anak muda percaya kepada Yesus dengan benar. Sama-sama baca dengan keras. Kalau bisa hafal ayat ini Bapak Ibu. Sama-sama baca dengan keras. 1, 2, ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Lanjut. Ayolah. Bukankah Paulus dan Silas dicambuk begitu parah tubuh mereka? Dibuang ke penjara paling tengah sama dengan paling bawah, di mana kotoran manusia turun ke sana, infeksi parah. Kenapa mereka tetap memuji nama Tuhan? Karena siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, nggak ada yang kuingini di bumi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kan militanis seperti ini yang perlu orang Kristen di akhir zaman ini. Yang dilakukan orang-orang terdahulu kita dalam Alkitab. Terlalu rendah derajat Anda bapak-bapak, ibu-ibu. Terlalu rendah derajat Anda bapak-bapak, ibu-ibu. Terlalu hina derajat kita bapak, ibu, anak-anak muda. Sekalipun kau orang kaya, sekalipun jabatanmu tinggi, sekalipun kau komisaris dalam satu perusahaan besar. Kalau Anda dan saya nggak baca Alkitab tiap hari, rendah sekali derajat Anda dan saya. Emang bisa di luar firman kita hidup? Bangkitlah roh kita. Apapun alasan, jangan korbankan baca Alkitab tiap hari. Jangan pernah korbankan merenungkan firman itu siang dan malam. Sekalipun kelakuan orang terdekat kita menyakiti, kita nggak merenungkan makian orang siang dan malam. Nggak merenungkan firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bukankah itu seharusnya kesimpulan Kristen? Bukankah lama-lama khotbah-khotbah mujizat-mujizat membuat orang keliru mengikuti Yesus? Ayolah. Makanya dampaknya apa? Lihat Filipi 3 ayat 4 dan ayat 5. Ini Kristen seharusnya. Terserah kau jadi pengkhotbah atau tidak. Terserah kau sakitmu sembuh atau tidak. Terserah ekonomimu bagus atau biasa-biasa saja. Ini harus fokus. Memaknai Mazmur 73 25. Sekalipun Filipi 4 ayat 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 4 dan ayat 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. 1 sama-sama baca. 1, 2, ya. Hendaklah. Mulai lemas. Sama-sama baca ayat 5. 1, 2, ya. Ayo dong. Kata Tuhan sudah dekat, Tuhan akan jadi hakim.
Hendaklah kebaikan hatiku diketahui semua orang. Hak istri saya, bagaimanapun kelakuan dia, hak istri saya melihat kebaikan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan saya. Hendaklah kebaikan hati saya diketahui semua orang, mulai istri. Terserah bagaimanapun kelakuan istri. Kebaikan hati kita nggak boleh kita korbankan kepada pasangan kita, bagaimanapun kelakuan dia. Bukankah itu Kristen yang benar? Kebaikan hatimu ibu-ibu jangan kau korbankan karena kelakuan suamimu. Karena iman percaya kepada orang yang menyembah Tuhan dan pengertian sebenarnya, yang menomorsatukan Tuhan, sekalipun kau mengalami kesulitan dengan karakter suamimu. Jangan kita tahan hak dia untuk melihat kebaikan, supaya semua orang tahu Tuhan itu besar dan ajaib. Bukan dari khotbah saya, sekedar khotbah. Kebaikan Tuhan itu, hebatnya Tuhan itu bisa terlihat. Kebaikan kita. Seharusnya orang Kristen seperti ini, gak mungkin ada tetangganya mengalami kesulitan ekonomi karena orang Kristen memperlihatkan kebaikan. Anak bunuh diri di kantong Kristen loh, di NTT, kantong Kristen. Karena orang Kristen rata-rata beribadah ke gereja, pelayanan khotbah, tapi nggak berdampak kebaikan hatinya diketahui semua orang. Akhirnya Kristen hanya sekedar ritual, khotbah bahasa roh mujizat, khotbah bahasa roh. Kalau kebaikan hati kita nggak diketahui semua orang, bukankah kita sama sekali nggak berintegritas dengan Tuhan? Bukankah kita keliru memaknai kekristenan? Anda dan saya adalah orang-orang jahat di mata Tuhan. Kalau percaya kepada Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan kita nggak diketahui semua orang. Yang ada istri kita mengetahui kekasaran kita, bukan kebaikan. Suami Anda mengetahui kecerewetan Anda, bukan kebaikan. Anak-anak kita melihat pertengkaran suami istri, mama papanya, bukan kebaikan. Tapi Kristen bisa memuji nama Tuhan, menyembah, bisa khotbah, bisa juga KDRT, ada pendeta KDRT. Kristen bagaimana yang kita maknai selama ini? Jangan lupa, Tuhan sudah dekat jadi hakim. Jangan lupa. Marilah kita benahi kekristenan kita. Kesimpulannya bukan sakit sembuh, bukan pulihnya ekonomi, bukan itu kesimpulan. Kesimpulan penghormatan kita kepada Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pasti berdampak kebaikan kita diketahui semua orang sekitar kita. Pasti. Kalau enggak, pasti enggak beres Kristen kita. Pasti enggak beres. Ditipu setan kita kalau akhirnya kita nggak berfungsi jadi garam dan terang bagi sekitar kita. Ditipu setan kita. Karena bukan kesimpulan Kristen itu yang kita simpulkan. Kesimpulan Kristen sebenarnya kita korbankan. Ini bahaya. Ini Kristen palsu kita nanti. Perhatikan berikutnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang gak ada terbatas. Iparmu yang menyakiti pun berhak melihat kebaikan kita. Menantu kita yang menyakiti mertua Anda, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau enggak, Anda dan saya gagal memaknai Kristen yang benar. Hayuklah, siumanlah. Roh kita menyala-nyala, jangan daging kita menyala-nyala. Akhirnya Kristen lebih banyak batu sandungan daripada bermakna. Lihat, Tuhan itu jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita. Tuhan jauh lebih mengasihi kita daripada diri kita yang mengasihi diri kita. Jangan ajarkan dia memelihara kita. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasanya khawatir ya.
Nanti kalau aku baik-baik sama iparku, nanti dia ngelunjak. Kan itu pikiran kita. Kita nggak mau polos, percaya kepada Tuhan. Barang siapa tidak seperti anak kecil ini, nggak bisa masuk dalam kerajaanku. Belajar seperti anak kecil, polos. Terserah apa sikap dia, pokoknya kebaikanku kepetampakan. Maka baru terjadi ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tak terbatas. Apapun juga. Tetapi kalau sampai kau memikirkan hal yang mengkhawatirkan, kan Tuhan sejauh doa. Utarakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dan tutup dengan ucapan syukur karena Tuhan pasti menolong lebih daripada yang kita pikirkan. Tutup dengan ucapan syukur, jangan tutup dengan kekhawatiran. Jangan ditutup dengan tetap kita dikendalikan kejelekan orang. Jangan. Kita doa, mohon, dan kita akui Tuhan itu sempurna, tak terbatas. Dia tak terbatas. Maka ucap syukur. Pertolongan Tuhan saya alami lebih daripada yang saya doakan. Saya pikirkan. Saya divonis dokter kepala kardiolog Rumah Sakit Cipto mati. Karena sakit jantung parah, 6 bulan 23 hari. Opname tanpa bergerak. 6 bulan 23 hari opname. Jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Apalagi mikir punya istri. Tapi sekarang bukan hanya punya istri. Dapat anak-anak lagi. Bukan dapat anak-anak, dapat cucu lagi. Halo. Sebaik-baiknya saya kepada Tuhan. Mana pernah saya lebih baik daripada Tuhan. Saya sangat ditolong, istri saya nggak sempurna. Tapi saya sangat ditolong oleh dia dengan segala hukum Tauratnya. Ditolong saya untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau tahun ini saya masuk 46 tahun jadi hamba Tuhan. Bukankah tak terbatas pertolongan Tuhan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran saya. Akan memelihara hati dan pikiran Anda Bapak Ibu dalam Kristus Yesus. Kalau kebaikan kita diketahui semua orang, dilandasi oleh kita bersuka cita dalam Tuhan. Bukan dalam kesembuhan, bukan dalam materi. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Belajarlah kita konsisten supaya kita berintegritas dengan Tuhan apapun yang kita hadapi. Kalau ini keajaiban terjadi, bukan mujizat. Keajaiban itu hanya Tuhan bisa lakukan. Mujizat iblis bisa lakukan. Keajaiban iblis nggak bisa lakukan. Ayat 8. Sama-sama baca ayat 8. Sama-sama baca ayat 8. Yang keras. Dengan segenap hati. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Jadi akhirnya. Lebih keras. Semua yang benar. Semua yang adil. Semua yang manis. Semua yang disebut kebajikan. Sama-sama keras. Ayo dong. Tepuk tangan yang keras. Ayo dong. Ini jauh lebih mujizat daripada lumpuh berjalan. Hai, dengar baik-baik. Ini jauh lebih mujizat daripada lumpuh berjalan. Ini jauh lebih mujizat daripada mayat bangkit. Ini jauh lebih mujizat daripada kau nggak punya mobil daripada jadi punya mobil. Daripada nggak punya anak dapat anak. Ini jauh lebih mujizat. Tidak semua orang sakit sembuh. Tidak semua orang mengalami pertolongan Tuhan. Akhirnya memikirkan yang suci, yang benar, yang patut dipuji. Gak semua pendeta hamba Tuhan dapat perbuatan ajaib ini. Padahal situasi Paulus menulis ini dalam penjara. Situasi Paulus menulis ini dalam penjara, sedang luka-luka tubuhnya, infeksi, demam tinggi. Dia tulis kebenaran ini. Statement yang sangat berbobot menyatakan, Yesus itu segalanya bagiku. Dia yang terutama bagiku. Aku mengasihi engkau. Ini statement hidup yang berbobot.
Maka lihat ayat penutup. Firman hari ini bukan sekedar teori yang saya khotbahkan. Firman hari ini bukan sekedar teori yang Anda dengar. Tetapi kita harus lakukan. Yang sepakat angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Yang sepakat angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Untuk kita lakukan. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras. Sama-sama kita baca ayat 9. Sama-sama kita baca ayat 9. Sekalipun sakitmu belum sembuh, sekalipun konflik melalui pasanganmu masih tetap berjalan, sekalipun ada masalah persoalan apapun dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu. Ayat 9, kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Dengan sendirinya masa depan kita indah, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Sama-sama baca dengan keras. 1, 2, ya. Dan apa yang telah kami pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lanjut. Maka Allah sumber damai sejahtera akan... Tepuk tangan lebih keras lagi. Pulanglah dari tempat ini, maknai kekristenan yang benar, supaya setiap Anda tidak terkecuali siapapun Anda, percaya kepada Yesus, menurut Yesus, bukan menurut diri kita masing-masing. Yang sepakat sekali lagi, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi.